Relawan merupakan sekumpulan orang-orang yang menunjang aksi-aksi sosial kemanusiaan tanpa menuntut adanya upah. Begitu pula dengan relawan Nusantara Cabang Jember. Berikut cuplikan wawancara saya terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuad Zaul Imran dengan NIM 20103020025, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Jember. Dan yang saya hormati Bapak Ahmad Faisal MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Yang saya hormati Mas Mahfud selaku narasumber yang nantinya akan kita wawancarai, dan yang saya cintai para teman-teman seperti rahimahullah. Baik, untuk selanjutnya saya bersama narasumber kita yaitu Mas Mahfud yang nantinya akan kita wawancari terkait lembaga sosial relawan Nusantara. Bisa perkenalkan terlebih dahulu, Mas? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud. Di sini saya sebagai koordinator relawan Nusantara Cabang Jember yang menjabat mulai tahun 2022 awal nanti sampai tahun 2022 akhir. Di sini saya selaku moderator yang nantinya akan memimpin berjalannya wawancara kali ini. Dan untuk selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait lembaga sosial relawan Nusantara. Untuk pertanyaan pertama yaitu pengertian lembaga relawan Nusantara itu sendiri apa sih, Mas? Oke. Jadi relawan Nusantara itu sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang kebencanaan dan sosial kemanusiaan. Jadi kita itu sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan sama, yaitu untuk kemanusiaan. Dan untuk visi misi lembaga relawan Nusantara sendiri itu apa aja sih? Untuk visi misi yang pertama, visinya yaitu lembaga kemanusiaan terpercaya yang siap menjadi mitra dunia. Untuk misinya sendiri, aktif dalam penanggulangan bencana kemanusiaan nasional dan internasional. Kedua, membantu masyarakat terdampak bencana dengan bantuan yang siap, sinergis, dan akuntabel. Kalau sekilas melihat sisi sejarah lembaga relawan Nusantara nih, lembaga relawan Nusantara ini berdiri pada tahun berapa, dan bisa dijelaskan secara singkat terkait lembaga relawan Nusantara? Oke, dulu untuk perjalanan relawan Nusantara sendiri itu pusatnya ada di Bandung. Jadi pusatnya di Bandung sekitar tahun 1998 atau berkelanjutannya itu berdirinya tahun 2000, kalau tidak salah itu 2000, sekitaran 2005-an lah gitu. Nah, untuk di Jember sendiri kita berdiri tahun 2009. Di Jember sendiri tahun 2009 kita sudah berdiri. Dulu kita ada di bawah naungan rumah zakat, ada lembaga filantropi, lembaga zakat, Lasnas, yaitu rumah zakat. Nah, kita sebagai relawannya yaitu relawan Nusantara. Akan tetapi mulai tahun 2017-2018 kita sudah mandiri, jadi rumah zakat itu sebagai mitra kami. Gitu. Nah, sampai saat ini juga relawan Nusantara itu sudah berkembang di seluruh pelosok Nusantara. Dan untuk pertanyaan keempat yaitu untuk program kerja lembaga relawan Nusantara sendiri itu apa aja? Jadi kalau di relawan Nusantara sebetulnya kita sudah ada program dari pusat. Nah, dari pusat itu ada program yang namanya kelas inspirasi, terus kemudian ada Indonesia Mendongeng, ada kejutan bahagia, seperti itu. Namun kami di cabang diberikan kebebasan oleh pusat sesuai dengan kebutuhan yang ada di cabang. Nah, kalau di Jember sendiri kita itu ada berbagai program. Yang pertama itu Pogetos. Pogetos itu kepanjangan dari Volunteer Goes to School. Nah, jadi kita relawan Nusantara itu datang ke sekolah-sekolah. Biasanya kita itu datang ke SD, dan SD-nya itu ada beberapa syarat. Yang pertama harus di pelosok, yang kedua kekurangan pendidikan, terus kemudian taraf pendidikannya mengenai ini, kalau lulus SD harus nikah, lulus SD tidak melanjutkan. Nah, kita datang ke sana untuk melaksanakan agenda di sana. Itu kualitas. Terus kedua ada Jumat Menabung yang seperti hari ini. Jumat ini
kita ada Jumat Menabung. Jadi biasanya Jumat Menabung itu kita masak sendiri, nanti setelah kita olah kita bagikan. Itu untuk Jumat Menabung. Ada lagi kelas inspirasi tadi. Jadi kelas inspirasi itu kita datang ke suatu desa, kita memberikan inspirasi, kita memberikan suatu contoh atau sosialisasi lah kepada masyarakat. Ada juga ekspedisi. Oh iya. Ya, kalau ekspedisi itu ada untuk saat ini ada dua, yaitu ekspedisi Ramadan, kemudian ada ekspedisi Super Kurban. Nah, untuk ekspedisi Ramadan biasanya kita itu melaksanakannya itu di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kemarin kita sudah melaksanakan di desa di Kecamatan Sumber Baru, biasanya Dagesari di sana. Terus kedua, terus selanjutnya programnya itu ada tentang kebencanaan, yaitu kampus relawan. Jadi kampus relawan itu sebetulnya sasarannya kepada internal kita. Jadi kampus relawan itu mengajarkan kepada relawan ini loh materi ini, jadi kayak sharing materi gitu. Cuman kita tidak menutup kemungkinan dari teman-teman relawan lain atau dari mahasiswa, dari siswa untuk bergabung. Biasanya kalau tahun kemarin karena pandemi kita masih online, ya, karena di tahun ini sudah mulai normal kembali, makanya kita mengadakan kembali kampus relawan. Biasanya itu diadakannya itu di tiap-tiap kampus di Jember. Nah, kadang di IN, terus di UNES, di UNMU, sama di Poltek gitu. Itu sih beberapa program. Dan untuk pertanyaan yang kelima, yaitu lalu untuk kekurangan dan kelebihan lembaga relawan Nusantara ini apa aja sih? Oke. Kalau kelebihan, saya rasa di sini itu solid yang pertama. Oh iya. Ya. Jadi teman-teman di sini ini kan murni teman-teman yang latar belakangnya itu berbagai macam, mulai dari mahasiswa, siswa, terus pekerja, ada yang sudah berkeluarga juga. Jadi kita ada syaratnya gitu masuk, yaitu harus memiliki KTP atau di atas 17 tahun. Nah, baru boleh bergabung ke relawan Nusantara. Nah, untuk batas beliaunya itu umur berapa, itu bebas di kita. Jadi siapapun dalam kondisi apapun bisa bergabung dengan kami. Nah, dengan hal itu solidnya itu luar biasa kesulitannya. Itu kelebihannya. Terus kemudian kreatif. Jadi karena kita diberi kebebasan oleh pusat, kadang teman-teman itu tercetus, kayaknya kita buat kegiatan ini, kayaknya buat kegiatan ini. Selain kita ada program kerja, terkadang kan ada program kerja itu yang bisa dikaitkan dengan program yang lain. Hanya kita pikirkan, misalkan kayak ada satu program yang misalnya kita juga lakukan, namanya Borong Berbagi. Jadi kalau ada UMKM yang misalkan pedagang es kecil keliling gitu, atau pedagang sapu, kita biasanya beli, kita borong, tapi hasilnya itu nggak kita ambil, tapi kita bagikan lagi ke yang lain. Jadi muter terus kayak gitu. Terus untuk kekurangannya sendiri, jujur untuk di Jember sendiri terkait administrasi kita masih merancang, mulai dari pencatatan dan pelaporan itu kita masih merancang untuk biar kita lebih jelas gitu. Itu sih. Terus kemudian juga untuk saat ini SDM kita memang lagi ini ya, karena kita dari mahasiswa dari berbagai tempat juga kan yang berpilihan di Jember, hanya teman-teman masih lagi di rumah masing-masing, jadi kita yang untuk berkegiatan itu masih yang ranahnya Jember gitu. Itu sih untuk mungkin baik, mungkin itu beberapa pertanyaan terkait lembaga relawan Nusantara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa lembaga relawan Nusantara ini adalah beberapa orang atau sekumpulan beberapa orang yang fokus terhadap aksi-aksi sosial yang lebih menjadi tinggi masyarakat dan nilai-nilai norma yang terjadi di masyarakat. Baik, mungkin itu wawancara kali ini. Saya pribadi meminta maaf bila ada beberapa hal yang kurang genap di hati Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.